Yakut, Menteri Agama atau Menak, ini menyamakan antara azan toa, ya, azan yang keluar akhirnya di toa itu, yang keluar dari toa, azan ini disamakan dengan gonggongan anjing. Emang bangsat, kalian tuh bangsat. Ini orang-orang yang model begini bajingan. Musola menggunakan toa tidak, silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi, Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Malam ini saya ingin menyampaikan, saudaraku, masalah toa, masalah gonggongan anjing, keren nggak? Masalah ini menak yang kontroversi ya. Gus Yakut, Menteri Agama yang sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan sertifikasi. Ya, sampai detik ini Menak ini belum menyelesaikan tentang sertifikasi untuk para pendakwah, para penceramah. Ini belum. Ya. Tetapi ini lagi-lagi kontroversi lagi, masalah apa? Menak ini seolah-olah menyamakan adzan, menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Ya, ini untuk umat muslim nih, biar dengar semua nih. Yakut, Menteri Agama atau Menak, ini menyamakan antara azan toa, ya, azan yang keluar akhirnya di toa itu, yang keluar dari toa,
adzan ini disamakan dengan gonggongan anjing. Lalu banyak di luaran sana, saudara. Banyak di luaran sana, ini kalau saya jadi pahlawan, wah ini dapat panggung ini. Roy Suryo melaporkan, masalah apa? Suara adzan disamakan dengan gonggongan anjing. Terus media sosial, konten-konten YouTube sama mencari panggung. Ke konten-konten kreator YouTube, wah ini pasti rame ini lagi viral nih. Ayo serang ini si Menak ini. Ayo dibully nih, ini Menteri Agama ini dibully nih. Dia sedang menyamakan ya. Dia sedang pokoknya dengan gonggongan anjing lah intinya. Adzan itu sering ngomongnya gak tega sebetulnya. Konten kreator YouTube termasuk buzzer kadrun ini langsung bangun semua, membangun narasi semua. Ini adalah penistaan agama. Satu sisi kontennya dalam YouTube ini ditonton banyak orang, satu sisi lagi ini menghibur Bani Kadrun ya, satu sisi lagi memberikan peluang untuk orang-orang yang mencari panggung. Untuk mencari panggung di medsos banyak sekali penistaan agama yang dilakukan oleh Menak, Menteri Agama. Yang semua keras gonggongannya anjing ini kan mengganggu kalau bareng-barengan gitu. Itu kan rame kan, jadi rame ini ya. Lalu Bani Kadrun ketika melihat itu, wah ini potensi guys, mari kita jual agama guys, agama kita jual guys, ini pasti laku guys. Upload di YouTube, yang ditonton 1 juta orang, lumayan duitnya 4 juta guys. Mantap. Langsung Roy Suryo yang sudah lama tenggelam, naik kita bikin laporan di kantor polisi. Saya tahu kalau hatimu waras. Ini kan sebetulnya butuh senjata. Kalian itu kan benci. Kalian itu kan kalah presiden, kalah pilpres. Kalian yang didukung nggak jadi menteri. Saya tahu semua ini menjadi carut marut ini akibat kalah pilpres. Saya tahu. Yang satu kalah pilpres, yang satu ribut sama Banser kalah. Saya tahu itu. Sampai mendarah daging, saya tahu. Sehingga adzan bergemborkan disamakan dengan gonggongan anjing. Yang menggonggong anjing itu kalian. Yang menyamakan dengan gonggongan anjing itu kalian sendiri. Kalian yang menyebarkan. Jadi semua ini berawal akibat kalah pilpres. Apa yang Anda dukung ini nggak jadi. Satu sisi kalian sangat membenci Banser. Gus Yakut itu dulu komandannya Banser. Satu sisi kalian iri dan dengki karena komandannya Banser jadi menteri. Satu sisi Gus Yakut menjadi menteri semua agama. Stres kalian kejang-kejang begini. Aduh, kenapa dia menjadi menteri semua agama? Kenapa dia tidak menjadi menteri Islam saja? Kalau ngurusi kalian ikut-ikutan stres. Enggak orang-orang pinternya, enggak orang-orang yang berpolitik, enggak orang-orang ustadz, enggak kiai-kiainya, enggak habib-habibnya. Kadang-kadang memanfaatkan momentum-momentum ini untuk mendapatkan sebuah senjata itu untuk diluncurkan untuk berperang. Pedangnya diangkat, ayo kita perang. Ajaran kalian kan seperti itu. Jawab, betul tidak? Tetapi ketika ada Menak memberikan sebuah aturan, menghimbau untuk mari kita pelankan toa, jangan terlalu keras-keras, itu kan himbauan, itu himbauan. Ya kita bukan menyamakan dengan adzan ya, bukan menyamakan dengan adzan dengan gonggongan anjing. Katakanlah kalau seandainya ada warga, ini anggap saja orang ini kan nggak ada yang tidak suka dengan adzan juga ada. Mungkin mereka orang ateis yang nggak punya agama, mereka yang tidak suka dengan adzan kita punya agama Islam, ya. Katakanlah diibaratkan ini ada warga yang memelihara anjing. Ketika anjing ini suaranya itu au semua, bareng-bareng suaranya itu. Ini mengganggu atau tidak? Ini diibaratkan seperti itu. Tetapi ini seolah-olah menyamakan gonggongan anjing dengan suara adzan. Loh, ini stres mana? Gendeng mana? Gara-gara apa seperti ini? Saya tahu gara-gara kalah pilpres.
ya, yang didukung kalah. Organisasi dulu pernah ribut sama Banser, ya. Jadi ketika ini ada senjata digoreng, serang. Wah ini mantap ini jual agama, ini keren ini. Jual agama, dikemas pakai agama. Dan ini disamakan dengan gonggongan anjing. Langsung upload di channel YouTube. Tuweng, ditonton 1 juta orang. Wah dapat duitnya 4 juta, 5 juta. Emang bangsat, kalian tuh bangsat. Ini orang-orang yang model begini bajingan. Kenapa tadi nggak rame? Padahal itu sangat mengancam paham generasi anak bangsa. Umat Muslim ini dirusaknya oleh mereka golongan-golongan yang ekstrim, rasis. Lah, Basalamah ini salah satu orang yang sangat berbahaya, saudara. Kalian nggak bisa ngomong apa-apa sekarang ya? Saya ada buktinya ini. Ceritakan kepada saudara-saudaramu yang beragama Nasrani ataupun kaum kafir bahwa Islam ini memang suka perang, suka ngangkat pedang biar mereka itu takut. Inilah Islam. Islam itu harus jihad, harus angkat pedang. Apa-apaan ini? Ya. Indonesia ini jangan dikaderisasi. Itu nggak viral. Ketika Menak cuman seperti itu viral. Terus apa masalahnya? Saudaraku, masalah toa kan begini. Ini juga saya harus ada edukasinya. Selain saya mengkanter pemahaman mereka ya. Di sini juga saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara semua. Saya pun juga sama orang Muslim. Apa sih salahnya? Jangan terlalu keras nyetel toa volumenya. Toh setiap RT itu kadang-kadang musola lebih daripada 1. Distandarkan bisa tidak? Toa itu tujuannya hanya untuk syiar, untuk mengingatkan bahwa waktunya telah tiba. Ayo kita subuhan, mengajak kita untuk sholat. Tapi ketika ini volumenya ini tidak diatur, tidak ada aturan dan rasis, seenaknya sendiri, ini orang nyetel toa. Setiap satu RT saja ada musola, ada masjid. Ketika itu bunyinya bareng-bareng, Allahu Akbar, bareng-bareng semua. Terus faedahnya apa saya tanya? Mau kita juga udah dengar semua kalau itu subuh kek, atau itu adzan luhur kek, adzan asar kek. Ya kan? Lagian toa itu juga hanya untuk jaga-jaga subuh sih. Kalau isya rata-rata orang masih, umat Muslim di Indonesia masih pada melek semua. Lohor juga melek, ada. Kan nggak harus keras, diatur.